애도 아니고 저런 걸? 매일 아침은 같이 먹고 싶은데. Ketika Yunwo menunggu Hain yang sedang menjalani operasi, ia membaca buku diari yang ditulis oleh Hain. Air matanya pun menetes setelah membacanya. Namun, ketika Yunwo ditangkap oleh polisi, buku itu jatuh dan ditemukan oleh Yunsong. Yunsong membacanya dan mengetahui semuanya mengenai hubungan antara Hain dan Yunwo. Kemudian, Yunsong membakar buku tersebut untuk menghilangkan bukti kebohongannya dan agar Hain tidak mengingat kenangan tersebut lagi. Namun, salju turun dan memadamkan api. Salju itu menutupi buku diari Hain. Perawat di rumah sakit membicarakan Yunsong, yang disebut sebagai tunangan Hain. Mereka juga menyinggung tentang Yunsong yang telah menyumbangkan banyak uang untuk yayasan rumah sakit. Direktur rumah sakit meminta bawahannya untuk diam. Mereka juga mempertanyakan Yunwo, yang mengaku sebagai tunangan Hain, membuat mereka bingung tentang siapa sebenarnya tunangan Hain. Yunsong mulai membuat cerita palsu berdasarkan buku diari yang ia baca sebelumnya. Ia mengklaim bahwa mereka mengalami kecelakaan mobil, dan ia menyelamatkan Hain dengan memecahkan kaca jendela, yang menyebabkan luka di tangannya. Selain itu, Yunsong juga mengatakan bahwa Hain mencoba bunuh diri ketika Yunwo berselingkuh dan ingin menceraikannya. Hal ini sangat mengejutkan Hain, menandakan kelemahannya sebagai seorang wanita. Namun, Yunsong berusaha menghibur Hain dengan menggambarkannya sebagai wanita yang terlalu baik dan lembut. Berjanji akan menjaganya sebaik mungkin. Sementara itu, Yunwo sedang diperiksa oleh polisi untuk mendapatkan pengakuannya terkait kejahatan yang dilaporkan. Namun, Yunwo terus bersikeras bahwa ia tidak melakukan kejahatan tersebut. Sebagai seorang pengacara, ia yakin bisa memberikan pembelaan dan fakta yang sesuai, seperti mengenai pisau yang ditemukan di lokasi kejadian, yang menurutnya tidak mungkin ditinggalkan oleh seorang pembunuh. Polisi juga mencurigai luka di tangan Yunwo, namun dia menjelaskan bahwa luka tersebut terjadi di Jerman saat ia menolong istrinya dan memecahkan jendela mobil, bukan karena luka pisau yang dituduhkan polisi karena posisinya tidak sesuai. Polisi menyarankan Yunwo untuk mengakui kesalahannya karena bisa mengurangi hukumannya, mengingat bukti yang mengarah padanya. Kembali ke rumah sakit, Hain bermimpi hampir ditabrak mobil di tengah jalan dan meminta Yunwo untuk tidak menyelamatkannya lagi. Setelah bangun, dia teringat perkataan Yunsong bahwa dia pernah mencoba bunuh diri. Tanpa sadar, air matanya menetes dan dia menangis. 1 bulan kemudian, Hain kembali ke Korea dan disambut oleh keluarganya di bandara. Namun, Hain terlihat menghindari mereka setelah mendengar cerita yang dibuat oleh Yunsong. Ketika ayahnya ingin mendekat, Yunsong mencegahnya dengan alasan Hain kelelahan setelah penerbangan dan butuh istirahat. Suchol marah karena Yunsong terlalu campur tangan, tetapi Hain memarahi adiknya untuk bersikap sopan kepada Yunsong. Tentu saja, keluarga Hain merasa terkejut karena Hain membela Yunsong, yang telah membuat keluarga mereka dalam kesulitan. Sebelumnya, Yunsong telah mengatakan kepada Hain bahwa keluarganya akan menyalahkannya atas pengambil alihan perusahaan Queen dan mengusir mereka. Namun, Yunsong berbohong kepada Hain dengan menceritakan bahwa sebenarnya keluarga Hain hanya ingin menguasai harta milik Ketua Hong. Tetapi, Ketua Hong memberikan jabatannya kepada Yunsong dan meminta ibunya untuk mengelola asetnya. Yunsong juga menuduh bahwa keluarga Hain senang mendengar kabar tentang kemungkinan kematian Hain. Hain mengakui bahwa hubungannya dengan keluarganya juga tidak begitu dekat, dan dia juga telah membaca berita sebelumnya yang mengungkapkan tentang dinamika keluarganya. Suchol tidak bisa menerima hal tersebut dan meminta Hain untuk tidak percaya pada kata-kata Yunsong. Hain kemudian mengingatkan Suchol tentang masa lalunya, di mana ia membawa jimat untuk melemahkan energi hidupnya. Namun, Suchol menjelaskan bahwa ia mendapatkannya dari ibunya. Hain menuduh ibunya ingin menggugatnya karena pasaraya yang ia kelola. Tetapi ibunya mengatakan bahwa ia sudah membatalkan gugatan tersebut secara langsung. Ayahnya kemudian menjelaskan bahwa meskipun hubungan mereka dulu bermasalah, ia bisa menjelaskan semuanya nanti. Bomja mengatakan bahwa orang yang seharusnya mendampingi Hain saat ini adalah suaminya, bukan Yunsong. Hain mengungkapkan bahwa suaminya yang dimaksud Bomja diam-diam telah menyiapkan surat cerai untuknya. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa Hain juga mengetahui hal ini, dan Bomja tidak mengelak.
Namun, Hain membuatnya seolah-olah mantan suaminya adalah orang yang sangat jahat. Hain menjelaskan bahwa mantan suaminya saat ini ditahan di penjara karena kasus pembunuhan. Kemudian, di dalam mobil, Hain ingin pulang sendiri ke rumahnya agar ia bisa merenungkan apa yang telah hilang dan membantu memulihkan ingatannya. Namun, Yunsong khawatir bahwa orang tua Hain akan menghalanginya dan membuatnya kesulitan. Hain tetap bersikeras untuk pulang dan meminta Yunsong untuk tidak terlalu cemas. Yunsong juga berbohong kepada Hain bahwa Hain mengatakan bahwa mereka akan menikah setelah operasi ini. Dan ia akan mempersiapkan segalanya. Meskipun Hain tersenyum tipis, ia masih meragukan keputusan tersebut. Yunsong kemudian menemui ibunya dan menanyakan apakah ibunya dalang dari kecelakaan yang menabrak mobil Hain sebelum operasi. Suli mengakui bahwa dirinya yang merencanakannya dan mengancam Yunsong bahwa Hain akan terluka lagi jika ia terus berada di sisinya. Setelah itu, giliran Yunsong yang mengancam ibunya, menyatakan bahwa ia memiliki bukti ketika ibunya mencelakai ketua Hong di kamar tersebut karena Yunsong memasang kamera tersembunyi dalam lukisan besar itu. Yunsong menegaskan bahwa jika ibunya berani menyakiti Hain lagi, ia akan memenjarakan ibunya seperti yang dilakukannya kepada Yunwo. Suli bertanya apakah Yunsong benar-benar tega melakukan hal tersebut kepada ibunya. Yunsong menyatakan bahwa ia kini menjadi penghalang bagi ibunya dan menantangnya untuk menghilangkannya jika berani. Sementara itu, keluarga Hain khawatir bahwa Hain akan menikah dengan Yunsong. Ayahnya meminta mereka untuk tidak khawatir karena ia telah menugaskan orang untuk mengawasi Hain di Jerman. Ternyata, ayahnya Hain telah menyewa 3 detektif untuk mengawasi Hain di sana. Mereka meyakinkan keluarga Hain bahwa mereka tidak perlu cemas karena mereka telah menyelidiki segalanya. Ketika Hain kembali ke kamarnya, ia memeriksa laci-lacinya tetapi tidak menemukan barang apapun di dalamnya, karena Yunsong telah membuang semuanya. Hain juga memasuki kamar Yunwo dan menemukan alat pemutar musik di sana. Ia mencoba mendengarkan lagu-lagu di sana dan terkejut menemukan bahwa selera musiknya mirip dengan Yunwo. Hal ini semakin membuat Hain penasaran dengan Yunwo, yang sejauh ini dianggapnya sebagai musuh, karena menurutnya, untuk mengalahkan musuhnya, ia harus mengenali musuhnya terlebih dahulu. Hain kemudian mengunjungi penjara tempat Yunwo ditahan. Dia memeriksa kaca pemisah yang memisahkan pengunjung dan tahanan, menganggapnya sebagai tempat yang aman untuk bertemu Yunwo. Hain mulai merenung tentang seperti apa sebenarnya Yunwo, yang begitu kejam melakukan kejahatan dan berselingkuh darinya. Dia juga menyalahkan dirinya sendiri atas perasaannya yang jatuh cinta kepada seseorang seperti Yunwo. Yunwo terkejut dengan kehadiran Hain yang mengunjunginya. Hain, yang kehilangan ingatan, meminta Yunwo untuk duduk karena Yunwo terus berdiri dan memandanginya. Yunwo mencatat bahwa operasi Hain tampaknya berjalan lancar, dan pengobatannya juga berjalan baik, menilai dari keadaan Hain saat ini. Hain, yang dipengaruhi oleh pemikiran negatif tentang suaminya karena pengaruh Yunsong, bertanya mengapa Yunwo begitu khawatir akan keadaannya. Yunwo menjawab bahwa meskipun Hain mungkin tidak mengingat semuanya, ia sungguh-sungguh khawatir dengan keadaan Hain. Hain menjelaskan bahwa tujuannya datang ke sana adalah untuk mengetahui segalanya, termasuk bagaimana kehidupan yang mereka jalani bersama. Hain merasa terpukul dan terombang-ambing oleh pertanyaan-pertanyaan itu. Bagaimana bisa dia menikah dengan Yunwo dan mengapa Yunwo menceraikannya? Dia mendengar semua yang dilakukan Yunwo terhadapnya. Kemudian, Yunwo memotong pembicaraan Hain dan mengatakan bahwa mungkin Hain telah mendengarkan perkataan Yunsong mengenai dirinya, tetapi itu semua tidak benar. Yunwo meminta Hain untuk mempercayainya, namun Hain menegaskan bahwa dia melihat sendiri Yunwo sekarang berada di dalam penjara. Hain hanya bisa percaya pada apa yang dia lihat sekarang ini. Yunwo menceraikannya dan sekarang menjadi tersangka pembunuhan. Dengan matanya sendiri, dia melihat Yunwo di depannya, bertanggung jawab atas kesalahannya. Yunwo bertanya mengapa mereka berada di sini dan bertemu kembali. Bukankah kedatangan Hain karena dia ingin memeriksa semuanya dan ingin mengetahui lebih banyak, ragu pada perkataan orang lain? Hain terlihat tidak bisa menyembunyikan kebohongannya saat ia mengatakan bahwa kedatangannya hari ini adalah untuk menghindari pertemuan dengan Yunwo di masa mendatang. Meskipun ia sedikit penasaran, setelah melihat Yunwo, ia memutuskan untuk tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidupnya. Namun, Yunwo menolaknya.
Meskipun ia akan lelah, ia berjanji akan terus berada di sisinya. Hain bingung dengan perkataan Yunwo yang menunjukkan keyakinan yang kuat untuk tetap bersamanya. Yunwo kemudian memperhatikan jari-jari Hain dan melihat bahwa tidak ada cincin yang pernah ia berikan, tetapi ia melihat tanda cat kuku dari balsam masih menempel di jari kelingkingnya. Yunwo berjanji bahwa jika Hain bangun, ia akan tetap berada di sampingnya dan tidak akan meninggalkannya sendirian. Ia berjanji akan segera keluar dan akan memenuhi janji ini. Kemudian, petugas sipir meminta Yunwo untuk kembali karena waktu kunjungan telah habis dan membawanya masuk. Yunwo meminta Hain untuk makan dengan baik dan melakukan hal-hal yang ia sukai. Ia juga meminta Hain untuk tidak khawatir tentang dirinya karena ia mendapatkan perlakuan yang baik di dalam penjara. Yunwo tampak sedih karena berpisah dengan Hain, sementara Hain merasa ada sesuatu yang tidak biasa di dalam hatinya mengenai perhatian Yunwo kepadanya. Saat ia keluar dari penjara, Hain merasa Yunwo adalah orang yang licik dan bisa menipu dirinya untuk mengambil hatinya. Sekarang ia tahu mengapa ia dulunya bisa ditipu oleh Yunwo karena ia pandai berbicara. Lalu Hain pergi ke apotik untuk membeli obat penghilang mual dan untuk jantungnya yang berdebar-debar. Ia merasa pusing dan hampir menangis ketika bertemu dengan Yunwo. Setelah sampai di rumah, Yunsong sudah menunggu di ruang tamu. Dia berteriak marah karena Hain telah pergi sepanjang hari dan menanyakan kemana Hain pergi. Tetapi Hain tidak mau menjawabnya dan menginginkan Yunsong pergi dari rumahnya. Dia tidak ingin ada siapapun di dalam rumahnya tanpa izinnya. Yunsong berargumen bahwa ia khawatir Hain akan mengalami bahaya di luar sana. Namun, Hain menegaskan bahwa selama ini, dalang yang membuatnya berada dalam bahaya adalah suaminya sendiri, yang sekarang sudah ditahan di dalam penjara, jadi ia akan aman jika berada di luar. Yunsong kemudian memegang tangan Hain dan mengatakan bahwa ia hanya khawatir tentang keamanan Hain di luar sana karena banyak hal buruk yang telah menimpanya. Hain kemudian melepaskan genggaman tangan Yunsong dan menyatakan bahwa ia akan baik-baik saja. Hain kemudian naik ke atas untuk beristirahat, dan Yunsong tidak ingin kejadian ini terulang lagi, jadi ia memerintahkan bawahannya untuk memasang GPS di mobil Hain agar ia bisa melacak kemana Hain pergi. Keesokan harinya, Hain dan Yunsong datang ke perusahaannya, dan terlihat bahwa Hain tidak mengenali sekretarisnya sebelumnya. Ternyata, para karyawan di sana telah menandatangani kontrak rahasia yang melarang mereka untuk membicarakan masa lalu Hain. Ketika Hain sedang menunggu lift, ia dihampiri oleh seorang pria yang pernah dibantu olehnya, membayar biaya operasi anaknya di rumah sakit. Pria tersebut berterima kasih kepada Hain atas bantuannya dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah dilakukan oleh Hain. Hain terlihat senang karena ia merasa bahagia karena telah membantu orang lain, dan ia bertanya kepada sekretaris barunya apakah ia benar-benar melakukan hal tersebut. Namun, sekretaris tersebut tidak mengetahuinya karena ia baru saja dipekerjakan. Hain merasa bingung dan meminta sekretaris Na untuk bertemu dengannya karena ia mungkin mengetahui lebih banyak mengenai dirinya. Ketika bertemu dengan sekretaris Na, ia bertanya bagaimana gambaran dirinya di masa lalu. Tiba-tiba, seorang karyawan yang pernah ditolong oleh Hain masuk dan mengucapkan terima kasih kepada Hain karena telah membantunya merawat ibunya di rumah sakit dan menghadiri pemakaman ibunya. Hain terlihat bangga dengan perbuatan masa lalunya, namun menurut sekretarisnya, semua itu sebenarnya adalah karena perbuatan Yunwo. Meskipun ia tidak berani memberitahu Hain, ia memuji Hain sebagai orang yang baik dan ramah. Meskipun sebenarnya Hain suka marah-marah dan bertindak semena-mena, Hain mulai menyombongkan dirinya. Meskipun ia kehilangan ingatannya, sifat aslinya yang baik tetap ada. Sekretaris Na hanya bisa tersenyum dan menghela nafas atas apa yang dikatakan Hain. Hain lalu mengajak salaman dengan sekretarisnya agar bisa lebih akur ke depannya dan bisa bekerja sama dengannya. Namun, sekretaris Na mengatakan bahwa ia sudah pindah ke departemen lain. Hain meminta sekretarisnya untuk tidak khawatir tentang hal itu karena ia akan mengaturnya. Yangki bersama teman-temannya berusaha mencari bukti untuk membuktikan Yunwo agar tidak bersalah. Mereka mulai mencari pakaian dari pembunuh yang tertinggal di barang bukti kasus ini. Sementara itu Yunwo mengatakan kepada Chonan kalau pisau yang digunakan adalah benar miliknya dan pisau itu hilang sebelum ia berangkat ke Jerman sehingga kemungkinan besar pisau itu dicuri. Yunwo meminta Chonan untuk memeriksa CCTV di rumahnya dan memeriksa CCTV di dalam bus.
karena kemungkinan pembunuh tersebut memakai transportasi bus. Pada hari persidangan, segala tuduhan yang diarahkan ke Yunwo dibacakan dan ditampilkan, namun Yunwo tetap membantah kalau melakukan hal itu. Yangki berusaha menjelaskan bukti yang mereka temukan saat kejadian berlangsung. Ia menyatakan bahwa jika Yunwo tidak memakai baju berwarna hijau, ada kemungkinan bahwa seseorang yang berpakaian hijau yang mencuri pisau dari rumah terdakwa dan ditemukan di dekat tempat kejadian perkara, TKP. Kemudian, mereka menunjukkan bukti CCTV yang menampilkan orang yang diduga menyamar sebagai Yunwo, tampak membakar sebuah kaos sarung tangan dan pakaian lainnya. Dari analisis mereka, terungkap bahwa serat dan darah korban ditemukan dalam kaos pria tersebut. Sebelum timnya melakukan penyelidikan lebih lanjut, Yunwo yakin bahwa pelaku merekam dan memfoto semua tindakan pembunuhan itu. Dengan bantuan detektif Chonan, pelaku berhasil terjebak dan mengklik tautan pesan yang dikirimkan ke ponselnya. Akhirnya, mereka berhasil meretas ponsel pelaku dan mengambil semua bukti itu dari pelaku. Atas bukti ini, Yunwo dinyatakan bebas dan pelaku sebenarnya telah ditangkap dan ia mengakui kalau ia bekerja sendiri tanpa diperintah siapapun. Hain, yang diam-diam mengikuti Yunwo bersama dengan sekretarisnya menunggu Yunwo keluar dari penjara. Yunwo sudah ditunggu oleh Hyuntae dan Mison di luar. Mereka tampak terharu dengan pembebasan Yunwo dan memeluknya. Sementara Hain tampak terkejut dengan kedekatan persaudaraan mereka dan ia menulis di catatannya kalau Yunwo memiliki keluarga yang ramah. Ketika saudara-saudara Yunwo memberikan tahu rebus sebagai tanda kebahagiaan atas pembebasan saudaranya, momen ini menjadi titik puncak dari perjalanan Yunwo, di mana ia mendapat dukungan dan kasih sayang dari keluarganya setelah melewati masa-masa yang sulit di penjara. Namun, di balik keramaian kegembiraan, Hain juga mencatat sebuah detil yang menarik. Yunwo menolak untuk memakan tahu rebus yang diberikan oleh saudara-saudaranya. Hal ini menimbulkan kebingungan pada Hain, yang merasa aneh karena menurutnya rasanya enak. Meskipun begitu, Hain juga mengamati dengan seksama bahwa Yunwo tampaknya sangat tidak suka pada makanan itu, bahkan mungkin membencinya. Keheranan dan kebingungan Hain atas sikap Yunwo ini membuatnya semakin penasaran. Ketika Yunwo tiba-tiba melihat ke arah mereka, Hain terkejut dan langsung bersembunyi, takut ketahuan oleh Yunwo. Setelah kejadian itu, Hain bertanya kepada sekretaris Na apakah ia terlihat, dan sekretaris Na mengonfirmasi bahwa Yunwo sudah pergi. Tetapi Hain tidak bisa mengabaikan perasaannya yang terus menggelora. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam terkait dengan Yunwo dan apa yang akan ia lakukan setelah ini. Inilah yang mendorongnya untuk meminta sekretaris Na untuk mengikuti mobil Yunwo dari belakang, bukan dengan maksud untuk menguntit, tapi untuk memahami lebih dalam apa yang sedang terjadi dalam pikiran dan hati Yunwo. Sebagai ungkapan rasa syukur atas kebebasan Yunwo, ayahnya Yunwo mengobrol barang-barang di tokonya dengan separuh harga, bahkan ia memberikan bakpao gratis dan es krim kepada warganya. Tak lama setelah Yunwo tiba, ia disambut dengan haru oleh semua warga dan beberapa anggota keluarganya, sementara Hain masih terlihat menguntit dari jauh. Ia terheran melihat adiknya berada di sana dan sekretaris Na mengatakan kalau Suchol lebih nyaman tinggal di Ongduri daripada bersama orang tuanya. Yunwo kemudian menemui ibunya yang sedang memasak bubur kacang merah untuk penyambutan anaknya yang telah bebas, dan tampak mereka saling berpelukan menyambut hari bahagia ini. Dari kejauhan Hain masih menguntit Yunwo dan ia merasa kalau keluarga Yunwo terlihat baik. Sekretaris Na bingung saat melihat Hain menuliskan beberapa kebiasaan Yunwo di dalam bukunya. Sekretarisnya sempat ingin mengatakan siapa sebenarnya orang yang dicintai Hain, tapi ia tak ingin mempertaruhkan pekerjaannya. Namun, ia mengingatkan Hain bahwa hatinya akan mengikuti kemanapun tubuhnya pergi. Sementara itu di rumah sakit Jerman, Pak Ivan yang ingin membuang sampah menemukan catatan di tempat sampah tersebut dan menyerahkan ke perawat untuk mencari tahu siapa pemilik buku tersebut. Mereka tidak bisa membacanya karena tulisan bahasa asing. Namun, ada satu perawat yang mengenal buku tersebut karena ia mendapat pesan dari pengacara Yunwo untuk meminta mereka mengembalikan buku itu ke Korea. Pada saat rapat bersama Yun Song, mereka menyampaikan kalau Yunwo meminta komite personalia untuk menerimanya kembali setelah tuduhan pembunuhannya. Mereka juga mengatakan ada masalah besar, karena ada rapat investor sedang berlangsung dengan mengagendakan pemecatan Yun Song dari ketua. Mereka khawatir jika Yong Song tidak berhasil memalsukan dokumen keuangan, maka para investor akan memberikan hak suara mereka untuk memecat Yun Song dari posisinya.
Yun Song tampak marah dan menanyakan siapa yang memberikan dokumen itu. Awalnya Yun Song mencurigai Yunwo, tetapi ternyata ibunya sendiri. Rupanya Sulhi ingin menjabat menjadi ketua perusahaan menggantikan anaknya yang tidak ia percaya lagi, dan terlihat ia mencoba gaun untuk pelantikannya nanti ditemani oleh Grace. Yun Song tergesa-gesa membeli sejumlah saham agar posisinya dapat diselamatkan. Namun, keluarga Queen dan Yunwo merasa lega saat mengetahui bahwa Yun Song menggunakan dana gelap tersebut untuk membeli sejumlah saham. Karena hal itu akan memudahkan mereka untuk menuntutnya, Yunwo kemudian memberikan sebuah bukti rekaman mengenai penipuan yang dilakukan oleh Yun Song sebesar 2 triliun untuk mengambil alih perusahaan Queen. Bukti tersebut diberikan oleh Dai untuk Yunwo. Sementara itu Dai menemui suaminya dan memberikan sejumlah uang yang diminta olehnya. Namun ia tidak terima karena uang yang diberikan Dai sedikit dan tidak sesuai perjanjian, karena Dai telah mengembalikan uang yang dicurinya dari keluarga Suchol. Ia lalu menanyakan mengenai flash disk yang dicuri Dai, namun Dai menolak menyerahkannya karena sebagai jaminannya agar ia bisa tetap hidup. Rupanya ia mendapat instruksi dari Sulhi untuk segera menghabisi Dai. Dari belakang tiba-tiba kaca mobil pecah dilempar oleh Suchol, dan Suchol dengan sepedanya mengejar mobil yang ditumpangi Dai dan akhirnya berhasil menghadangnya. Dengan sekuat tenaga, Suchol mencoba menyelamatkan Dai walaupun awalnya ia sempat dipukuli karena tak mampu melawan beberapa orang yang berandalan tersebut, namun ternyata itu hanyalah strategi untuk menunggu musuh lengah. Sampai akhirnya, ia mengeluarkan seluruh kemampuannya dan berhasil melawan mereka. Tak lama kemudian, Hyun-tae datang untuk membantu menghajar para preman itu. Di samping itu, Dai tak kuasa menahan tangis saat melihat Sochul telah terluka parah. Sementara itu Hain tidak sengaja bertemu dengan Yunwo di kantor dan mereka setuju untuk mendiskusikan masalah mereka. Hain mengungkapkan keresahannya dan tak ingin melihat Yunwo di hadapannya. Ia memohon agar Yunwo segera mengundurkan diri dari perusahaan ini. Ia merasa kecewa atas pengkhianatan yang dilakukan Yunwo di masa sulitnya. Yunwo berusaha menjelaskan kesalahpahaman itu. Di masa lalu, Hain pernah mengatakan bahwa Yunwo adalah tipe idealnya, bahkan dengan percaya diri akan kembali jatuh cinta kepadanya. Namun, Hain bersikap ketus dan merasa Yunwo tahu malu. Ia menduga bahwa keluarganya telah menjanjikan sesuatu. Oleh karena itu ia terus berusaha menggodanya dan ia tidak ingin melihat Yunwo lagi. Saat akan pergi, tanpa sengaja, tali tas Hain tersangkut di kursi. Ia menganggap bahwa Yunwo sedang berusaha untuk menahannya pergi. Saat membalik badan, Hain begitu malu dengan kebenaran yang ia lihat. Setelah itu Hain melihat ada paket berwarna kuning di meja rumahnya dan saat itu datang Grace dan langsung memeluknya. Grace mengatakan kalau ia adalah orang kepercayaan Hain. Namun Hain menolak pelukan dari Grace dan ia meyakini kalau mereka tidak akrab. Grace terkejut bagaimana Hain bisa tahu, tetapi ia masih bisa dibodohi oleh Yun Song. Lalu ia melihat ada paket di mejanya Hain. Pada saat di mobil, Hain menerima sebuah email yang dimana pengirimnya adalah dirinya sendiri, di mana email tersebut berisi sebuah tiket masuk ke tempat akuarium. Kemudian, ia pergi ke tempat itu. Perlahan-lahan, ia berjalan menyusuri lorong dan menemukan Yunwo sudah berada di sana. Yunwo menjelaskan bahwa Hain yang mengirimkan tiket masuk untuknya. Pihak akuarium lantas memutarkan video rekaman saat keduanya akan melakukan pemberkatan pernikahan. Keduanya menyaksikan rekaman itu dengan fokus, bahkan tampak mata Hain terlihat berkaca-kaca. Tak lama kemudian, seorang staf menyerahkan sebuah bunga kepada Yunwo. Ia menceritakan bahwa Hain telah menyewa seluruh akuarium dan memberikan bunga tersebut. Hain kebingungan dan bertanya kapan ia menyewa tempat itu. Salah satu staf menjawab bahwa Hain telah membokinya sebulan yang lalu, bahkan pernah melakukan hal ini 4 tahun yang lalu. Namun Hain sepertinya tak percaya akan hal tersebut. Yunwo mengerti akan hal ini. Ia meminta agar Hain tak percaya pada siapapun, bahwa ia boleh meragukan semuanya, bahkan keluarganya. Terlebih-lebih kepada Yongsong, Hain tidak boleh percaya karena selama ini ia telah mengisolasi keluarga Hain dan dirinya. Hain kemudian memperhatikan luka di tangan Yunwo dan ia teringat perkataan Yongsong yang menyelamatkan dirinya dari mobil sehingga tangannya terluka. Hain kemudian pergi ke rumah Yongsong untuk melihat bekas luka di tangannya dan ingin menanyakan sesuatu. Saat itu Yongsong tampak seperti sedang mabuk dan ia ingin mengambil minuman lagi.
Kemudian Hain melihat iPad milik Yongsong dan ternyata selama ini Yongsong mengawasi semua aktivitas di rumah mereka dan ia melihat Sulhi yang telah mencelakai kakeknya. Setelah itu, Yongsong datang dan mengajak Hain untuk pergi ke Amerika agar bisa hidup bersama dan tidak ditelantarkan lagi oleh keluarganya. Hain meragukan bahwa selama ini ia ditelantarkan oleh keluarganya. Hain bergegas pergi karena Yongsong telah mabuk, namun Yongsong memegang tangannya. Saat itulah Hain melihat bahwa tidak ada bekas luka di tangannya Yongsong. Dan Hain pun pergi meninggalkan Yongsong. Hain lalu membuka sebuah paket kuning yang tergeletak di meja. Ternyata paket itu berisi sebuah buku catatan miliknya. Di dalamnya tertera wasiat bahwa jika dirinya gagal dalam operasi, ia ingin agar Yunwo selalu merindukannya sepanjang 4 musim dan kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Ia berharap agar Yunwo bisa membangun keluarga baru, dan ia berjanji tak akan cemburu akan hal itu. Mengenai asetnya, ia dapat menggunakannya sesuai keinginannya, tapi jika ia berhasil selamat namun jika sikapnya berubah dan mengabaikannya, ia berharap Yunwo bisa terus mencintainya tanpa lelah, bahkan saat ingatannya kembali pulih. Ia berjanji akan kembali menikahinya. Hain tak melewatkan halaman demi halaman. Perlahan memori dan kenangan kebersamaan mereka telah ia ingat dengan jelas. Ia menyesal atas segala perbuatannya dan Hain dalam perjalanan menuju ke tempat pertemuannya dengan Yunwo. Namun saat itu Yunsong menerima notifikasi tentang keberadaan Hain yang tampaknya sudah pergi dan menuju ke tempat tinggal Yunwo. Hain sempat berpapasan dengan Yunwo di perlintasan lampu merah, namun tak lama Hain telah hilang dari pandangannya. Yunwo menyeberangi jalan dengan perasaan cemas, namun tiba-tiba ditabrak oleh mobil Yunsong sampai terluka. Kilas balik menunjukkan saat detektif melakukan pengawasan terhadap Hain dan Yunsong. Ia menyampaikan fakta di hadapan keluarga, bahwa memang Hain menerima kebaikan dari Yunsong. Namun di balik itu Hain juga berkali-kali menolak perhatian dari Yunsong. Sudah dipastikan bahwa Yunsong hanya menerima sebuah cinta kosong dan tak terbalaskan. Yunwo panik dan menyeberang untuk mencari Hain. Pada saat itu, Yunsong yang sedang mabuk mengendarai mobilnya dengan kencang dan menabrak Yunwo sampai terpental dan mengalami pendarahan di kepala. Mobil ambulans datang dan membawa Yunwo ke rumah sakit, sementara polisi mulai merazia mobil yang menabrak Yunwo. Namun, saat diperiksa, ternyata bukan Yunsong yang ada di dalamnya. Sementara itu, Hain mulai sadar dan terkejut karena berada di dalam sebuah kamar yang tidak dikenalnya. Orang tua Yunwo segera bergegas ke rumah sakit ketika mengetahui anaknya mengalami kecelakaan. Menurut dokter, hati dan rusuknya terluka parah sehingga memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada pendarahan dalam. Saat mereka ingin melihat keadaan Yunwo, mereka tidak menemukannya. Rupanya, Yunwo telah meninggalkan rumah sakit meskipun masih terluka. Hain mencoba meninggalkan kamar tersebut dan berhasil menjatuhkan pengawal yang berjaga. Dia segera pergi dan bertemu dengan Yunsong. Dia terkejut saat menyadari bahwa semua ini adalah rencana Yunsong yang telah membiusnya dan membawanya ke sana. Yunsong menyatakan bahwa dia akan melakukan segala cara untuk melindungi Hain dari Yunwo, bahkan jika itu berarti menggunakan kekerasan. Yunsong bertanya mengapa Hain menemui Yunwo. Namun Hain tampaknya tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Hain alasan bahwa dia menerima sebuah buku diari dari rumah sakit Jerman dan membaca isinya, yang membuatnya ingin memeriksa kebenaran di dalamnya dengan bertemu Yunwo, karena tulisannya sangat mirip dengannya. Dia menyatakan bahwa semua orang bisa meniru tulisannya dan seharusnya dia memeriksa dulu dengan Yunsong sebelum bertemu Yunwo. Hain kemudian berpura-pura meminta maaf kepada Yunsong karena mencurigainya dan membuatnya kesal. Yunsong kemudian mengajak Hain pergi bersamanya dan menikah. Mereka direncanakan akan dibawa dengan helikopter keesokan harinya. Hain merasa terpaksa menuruti kemauan Yunsong karena dia merasa takut dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sementara itu, Yangki dan Chonan mencoba memeriksa rekaman CCTV di jalan raya untuk mencari tahu siapa yang menabrak Yunwo dan membawa pergi Hain. Mereka terkejut saat Yunwo tiba-tiba muncul dengan terlihat terluka. Ternyata, Yunwo ingin mengetahui apakah Yangki telah menemukan mobil yang membawa pergi Hain. Yangki menyarankan Yunwo untuk tetap tinggal di rumah sakit. Di tempat lain, Grace bertemu dengan Sulhi untuk memberitahunya bahwa Yunwo menghubunginya dan Hain telah menghilang.
Ternyata, Yunwo meminta Grace untuk memberitahu Sulhi tentang kepergian Hain karena ia yakin Sulhi pasti mengetahui keberadaan Yunsong dan Hain. Grace mengatakan kepada Sulhi kalau ia menduga bahwa semua ini adalah perbuatan Yunsong dan karena pelantikan Sulhi akan segera dilakukan, ia khawatir hal ini akan menimbulkan masalah. Sulhi memikirkan ancaman dari Yunsong yang mengancam akan memenjarakannya jika ia terus mengganggu Hain. Ia kemudian menghubungi bawahannya untuk memindahkan uang yang ada di berangkasnya. Namun, ia diberitahu bahwa Yunsong telah menukar semua uang itu dengan dolar dan mengambilnya. Sulhi terkejut dengan tindakan anaknya, Yunsong, dan pergi menemui Yunsong langsung. Grace menghubungi Yunwo untuk memberitahunya bahwa Sulhi sudah menuju tempat persembunyian Yunsong, dan mobil Yunwo mengikuti rombongan Sulhi. Yang Ki tampak khawatir dengan keadaan Yunwo, dan ia mengira bahwa Yunwo sudah tidak ada saat terus memanggilnya. Yang Ki menyatakan bahwa Yunwo sepertinya ingin terus mencari masalah setelah bercerai, padahal pasangan lain yang bercerai biasanya menjalani kehidupan masing-masing dengan baik. Yunwo berterima kasih kepada Yang Ki yang selalu menemaninya dan membantunya, namun Yang Ki meminta Yunwo untuk berhenti memujinya seolah-olah ia sudah siap untuk meninggal. Ternyata, tempat persembunyian Yunsong adalah tempat berburu milik keluarga Queen. Yunwo memberitahu Yang Ki bahwa jika ia masuk dan memeriksa di dalam, Yang Ki bisa menghubungi polisi. Yunwo kemudian pergi sendirian untuk mencari Hain. Meskipun salju sedang turun, di tempat itu, Yunwo bertemu dengan penjaga tempat berburu dan pria itu memberikan kunci agar Yunwo bisa masuk melalui pintu lain. Yunwo berjanji akan menjelaskan semuanya ketika masalah ini selesai saat ditanya oleh penjaga tentang banyaknya mobil yang masuk ke daerah mereka. Sementara itu, Yunsong terkejut dengan kehadiran ibunya di sana. Sulhi menanyakan di mana uang itu disimpan, sementara Yunsong mengira bahwa ibunya datang untuk berpamitan karena dia akan pergi. Sulhi setuju dengan kepergiannya asalkan Yunsong mengembalikan uang yang diambilnya dan rekaman CCTV saat dia meracuni ketua Hong. Yunsong bertanya apakah ibunya cemas bahwa dia akan membocorkan masalah tersebut, mengingat kemampuannya selama ini dalam menyimpan rahasia. Sulhi teringat akan kejadian masa lalu, ketika keluarga Queen sedang berlibur di pantai dan mengadakan acara di sana. Dia kemudian membawa ketua Hong ke suatu tempat dan bertemu dengan anaknya, Yunsong, secara tidak sengaja. Sulhi meminta ketua Hong untuk pergi duluan dengan alasan ada yang tertinggal. Setelah itu, dia bertemu dengan anaknya secara diam-diam dan memberikan uang agar Yunsong segera pergi dari sana. Yunsong meminta ibunya berhati-hati agar tidak ketahuan perbuatannya. Tiba-tiba terdengar teriakan dari orang tua Hain yang mencari keberadaan anaknya, Suan, dan Hain yang tenggelam karena speedboat mereka rusak. Sulhi segera pergi ke tempat kejadian dan melihat bahwa orang yang disuruhnya telah melakukan tugasnya. Dia berpura-pura menangis seolah-olah ikut kehilangan. Setelah itu, Sulhi melihat bahwa Yunsong belum pulang. Yunsong bertanya apakah anak itu sudah mati karena ia melihat ibunya merusak speedboat mereka. Yunsong berharap mereka bisa bersama-sama setelah mereka mati, dan ia terus menunggu ibunya yang belum datang. Sulhi berpendapat bahwa jika Hain juga mati pada saat itu, maka rencananya tidak akan terganggu. Dia kemudian menanyakan di mana Yunsong menyimpan rekaman CCTV itu. Yunsong memberitahu ibunya bahwa ia menyimpannya di laci meja dan kata sandinya adalah ulang tahun ibunya. Lalu, Sulhi bertanya di mana uang itu. Yunsong marah karena ibunya pernah berjanji padanya bahwa uang itu akan melindunginya. Hain mendengar pembicaraan ibu dan anak itu dari kejauhan. Dia terkejut mengetahui bahwa selama ini mereka merencanakan kejahatan, termasuk mencelakai kakaknya di pantai. Namun, tiba-tiba Sulhi tampaknya melihat bayangan Hain yang bersembunyi dan ia pun menghampiri Hain. Saat lampu padam, Yunsong segera mengambil senter dan mencari keberadaan Hain. Hain terlihat bersembunyi dan menghindari Yunsong. Hain kemudian bertemu dengan Yunwo yang masuk dari pintu belakang, dan mereka segera kabur dari rumah tersebut. Namun, Yunsong sempat melihat mereka berdua dan ia segera mengambil senapan untuk mengejar Hain yang dibawa pergi oleh Yunwo. Selama dalam perjalanan, Hain menyadari bahwa Yunwo mengalami luka, dan ia meminta Yunwo untuk bersandar padanya. Namun, Yunwo meminta Hain untuk terus berjalan sendiri karena Yang Ki sedang menunggunya di sana. Meskipun begitu, Hain tidak mau meninggalkan Yunwo, dan ia meminta maaf karena telah mencurigainya selama ini. Hain meminta Yunwo untuk memegang tangannya dan berjalan bersama.
Sementara itu, Yun Song menggunakan mobil untuk mencari keberadaan Hain, dan akhirnya ia melihat mereka dari kejauhan. Akhirnya, mobil polisi tiba di tempat kejadian, dan Yang Ki membuka pagar agar mereka bisa masuk. Mereka melihat helikopter siap membantu jika ada korban yang terluka. Mengingat tempatnya cukup jauh dari pusat kota, Yun Song akhirnya bertemu dengan Hain dan menanyakan mengapa Hain bersama dengan Yunwo. Dia berjanji akan melupakan semuanya dan mengampuni Hain jika dia mendekat kepadanya. Namun, Hain menolak karena merasa gelisah berada di dekat Yun Song meskipun dia kehilangan ingatan. Yun Song marah karena Hain merasa gelisah bersamanya, padahal hidupnya hancur karena Hain. Dan dia masih berjuang keras mempertahankannya. Yun Song terus meminta Hain untuk kembali padanya, namun Hain tidak mau, bahkan jika itu berarti ia akan mati. Mobil polisi telah sampai di lokasi dan mengepung Yun Song, namun Yun Song mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke arah Hain. Polisi kemudian meminta Yun Song untuk meletakkan senjatanya atau mereka akan menembak duluan. Yun Song meminta maaf kepada Hain karena tidak bisa meninggalkannya, dan ia bersikeras akan membawa Hain meskipun itu berarti ia akan mati. Ketika Yun Song menembakkan senjatanya ke arah Hain, Yunwo melindungi Hain dan tertembak di bagian punggungnya. Polisi kemudian menembak mati Yun Song karena tidak meletakkan senjatanya dan dianggap berbahaya. Yunwo akhirnya tidak sadarkan diri dan jatuh pingsan karena luka yang dialaminya, dan Hain menangis meminta Yunwo untuk bangun dan meminta pertolongan. Yunwo kemudian dibawa oleh helikopter untuk diberikan pertolongan dan akan membawanya ke rumah sakit untuk menjalani operasi pengangkatan peluru. Hain tampak cemas saat mendampingi Yunwo, namun Yunwo yang masih sadar meminta Hain untuk tidak mencemaskannya dan meyakinkan bahwa ia akan baik-baik saja. Lalu ia memegang tangan Hain, kemudian Yunwo tidak sadarkan diri. Setelah sampai di rumah sakit, Yunwo segera dilarikan ke gawat darurat, dan ia meminta Hain untuk tidak pergi kemana-mana dan tidak perlu khawatir tentangnya. Hain teringat akan kenangan mereka sebelum ia dioperasi, di mana Yunwo terus mendampinginya dan memberikan semangat. Hain juga meminta Yunwo untuk tetap bersamanya dan terus menjaganya. Hain kini tersadar betapa selama ini ia telah melupakan Yunwo, menganggapnya seperti orang asing, dan bahkan memperlakukannya dengan sangat buruk. Sesal mendalam menyelimuti hatinya, membuatnya tak mampu menahan air mata yang mengalir deras. Ia merenung, menggali memori-memori pahit di masa lalu, saat ia seringkali tidak memperhatikan Yunwo dengan baik. Bahkan terkadang menyakiti hatinya dengan sikapnya yang dingin dan kasar. Sementara itu, Suli bersama sejumlah bodyguardnya melakukan pencarian intensif untuk menemukan keberadaan uang yang diambil oleh Yun Song. Dengan teliti mereka menjelajahi setiap sudut, hingga akhirnya berhasil menemukan uang dalam bentuk dolar yang disembunyikan dengan cermat. Dalam upaya merahasiakan temuan tersebut, mereka segera memindahkannya ke dalam mobil mereka, namun, ketenangan mereka terganggu oleh kedatangan polisi yang datang dengan berita menyedihkan, Yun Song telah ditemukan meninggal dunia. Sulhi tak mampu menyembunyikan kesedihannya ketika mendengar berita tersebut. Perasaan terpukul dan sedih begitu mendalam di dalam hatinya. Di tengah kepahitan duka yang melanda, Sulhi teringat akan kenangan-kenangan di masa lalu. Ia mengingat saat-saat Yun Song masih kecil, bagaimana ia seringkali mengabaikan keinginan dan kebutuhan anaknya demi kesibukan dan ambisinya sendiri. Kini, Sulhi meratap dalam kehampaan, meratapi masa lalunya yang penuh dengan kesalahan dan penyesalan. Peristiwa ini menjadi bagian dari siklus kehidupan yang terus berputar. Ketika Sulhi melihat bayangan Yun Song kecil memohon agar ibunya tidak meninggalkannya sendiri, ia hancur dalam kesedihan. Meskipun demikian, ia harus menerima kenyataan yang pahit dan melanjutkan hidupnya, meskipun hatinya hancur. Sementara itu, Bom Jun dan Song Hwa sedang melihat album masa kecil anak mereka untuk mengingat kebahagiaan keluarga di masa lalu. Saat melihat foto di pantai, Song Hwa menyadari bahwa tempat itu pernah diceritakan oleh Bong E di masa lalu. Hal ini membuatnya yakin bahwa yang menyelamatkan putrinya adalah Yunwo. Tak lama kemudian, keluarga Yunwo tiba di rumah sakit. Di sana, Hain meminta maaf kepada orang tua Yunwo karena putranya terluka saat menyelamatkannya. Meskipun begitu, Bong E tetap tenang, memeluk Hain, dan meyakinkannya bahwa Yunwo akan baik-baik saja. Setelah itu, Song Hwa menceritakan insiden kecelakaan masa lalu kepada Bong E.
Dia mengira bahwa kakak Hain meninggal karena menyelamatkan Hain. Dan ia membenci Hain selama ini. Sekarang Songhua menyadari bahwa Yunwo lah yang menyelamatkan Hain karena waktu kejadian sama persis dengan hari Yunwo menyelamatkan seorang anak perempuan. Dia menyadari bahwa pertemuan mereka adalah takdir di masa lalu. Bong E merasa terlalu terlarut dalam kesedihan sehingga tidak menyadari penderitaan Hain. Dia juga merasa bersalah kepada Yunwo karena telah membenci dan menyakiti orang yang menyelamatkan putrinya. Bong E meminta Songhua untuk tidak merasa bersalah. Yang terpenting sekarang adalah berdoa untuk keselamatan Yunwo. Sementara itu, Sulhi memerintahkan pengacaranya untuk segera mentransfer saham milik Yunsong ke namanya. Dia juga berencana untuk membeli sejumlah saham dari dana gelap yang dimilikinya untuk mengamankan posisinya sebagai ketua. Dia yakin bahwa karena dia tidak menimbulkan masalah, para eksekutif tidak akan menghalanginya untuk menjadi ketua. Dia menginginkan pelantikannya diadakan dengan kemewahan. Meskipun operasinya memakan waktu lama karena Yunwo mengalami pendarahan hebat dan tulang rusuknya patah, namun Yunwo berhasil selamat. Keluarga Yunwo dan Hain merasa lega karena Yunwo berhasil selamat. Mereka kini menunggu Yunwo untuk sadar di ruangan lain. Sulhi terlihat membuang tablet milik Yunsong ke sungai untuk menghilangkan jejak kejahatannya yang telah meracuni ketua Hong. Hain merasa bersalah karena dia belum meminta maaf dengan benar kepada Yunwo. Baginya, yang paling penting sekarang adalah agar Yunwo sadar. Dia sangat cemas dan merindukan Yunwo saat ini. Hari demi hari telah berlalu, Hain tetap setia menunggu di samping tempat tidur Yunwo. Hain tampak jarang makan dan minum akhir-akhir ini, dan dia akan terus seperti ini sampai Yunwo sadar. Dia berpura-pura merasa pusing dan gelisah. Tak lama setelah itu, Yunwo sadar dan Hain terkejut. Dia memegang tangan Hain dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Hain menjawab bahwa dia sehat. Hain meminta maaf karena telah bersikap kejam kepadanya, dan Yunwo juga meminta maaf karena tidak bisa menemaninya saat itu. Sambil kembali memegang tangan Hain, Yunwo mengungkapkan bahwa dia sangat mencintai Hain. Seluruh keluarga terlihat bahagia saat mengetahui bahwa Yunwo telah sadar dan dalam keadaan baik-baik saja. Beberapa karyawan yang mengetahui kejadian tersebut berpikir bahwa ini seperti drama Korea dengan tema perebutan kekuasaan. Mereka merasa seperti melihat sebuah melodrama di mana sang pangeran menyelamatkan wanitanya. Kemudian, mereka mulai menduga-duga tentang hubungan antara Hain dan Yunwo. Hain kemudian bertemu dengan Yang Qi dan ia tahu betul bahwa Yang Qi adalah teman dekatnya Yunwo karena pernah menulisnya di buku hariannya. Hain lantas bertanya kepada Yang Qi, yang juga adalah pengacara perceraian Yunwo, apa alasan mereka bercerai di masa lalu. Yang Qi menjawab bahwa perceraian mereka disebabkan oleh kesibukan keduanya, namun mereka memutuskan untuk tetap berteman. Baginya, alasan tersebut tidak lagi penting. Yang terpenting adalah agar Hain sekarang mencemaskan Yunwo yang dibutakan oleh cinta dan mengorbankan dirinya untuk Hain. Hain menilai Yang Qi adalah teman yang baik. Hain melihat catatan di bukunya di mana ia pernah menuliskan bahwa jika ia tidak ingin menyesal, maka jangan melepaskan Yunwo. Dia ingat alasan mengapa dulu begitu mencemaskan Yunwo saat melihat ketampanannya. Setelah kembali dari kamar kecil, Hain merasa heran menemukan buku catatan tergeletak di mejanya, padahal sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam tasnya. Saat membukanya, dia menemukan balasan dari Yunwo yang menuliskan, "Takkan kubiarkan karena aku berada di sini." Hain lalu membangunkan Yunwo yang pura-pura tidur. Merasa malu, dia menjelaskan bahwa yang tertulis dalam catatan hanyalah pikiran singkatnya. Yunwo tertawa mendengar penjelasan Hain dan menggodanya agar tidak membuatnya tertawa lagi. Hyungtae dan Duguan mengintip dari balik pintu, tersenyum melihat kemesraan keduanya. Hain kadang merasa kesal dengan sikap Yunwo yang selalu membanggakan dirinya, baik tentang paras wajahnya, suara bagusnya, prestasinya sebagai siswa yang baik, juara tinju, atau bagian dari pasukan penjaga khusus. Hain mengklaim bahwa Yunwo menganggap dirinya sebagai laki-laki sempurna, namun dia tidak bisa menyangkal bahwa Yunwo memang memiliki karakter yang disukainya. Hain dengan perhatian menyuapi Yunwo saat makan. Sementara itu, keluarga Queen dan Grace berkumpul untuk membuat rencana terkait pengambil alihan perusahaan Queen.
Jumlah saham yang dimiliki oleh Sulhi kini mencapai 45,1%, sedangkan Pione Investment kemungkinan masih mendukungnya. Namun, pemiliknya berusaha untuk menjualnya dan kabur ke luar negeri. Diketahui bahwa Sulhi telah membeli 13,3% saham dengan dana gelap, yang sekarang harus dikembalikan kepada pemerintah. Yunwo berencana mengajukan gugatan pembatalan agar Sulhi ditangkap, sementara itu, Dai berencana untuk menyerahkan diri dan mengajak Grace untuk ikut bersamanya. Namun, Grace tampaknya tidak setuju karena dia merasa sudah melakukan bagian yang diperlukan. Suatu fakta terungkap bahwa selama ini Grace yang membantu Hain memulihkan memorinya, termasuk meletakkan alat pemutar musik di kamar Yunwo dan menaruh paket yang berisi buku harian di atas meja Hain tanpa sepengetahuan Yunsong. Grace mengaku telah melakukan penebusan dosa dengan membantu mereka. Dai menyatakan bahwa jika mereka ingin saham kembali ke keluarga Queen, mereka harus bersedia menjadi saksi untuk memberatkan Sulhi karena pernah bekerja sama dengannya. Dia tidak ingin hidup seperti Yunsong yang meninggalkan dunia tanpa seorang pun yang menemaninya. Dai ingin hidup dengan jujur, mencintai, dan dicintai. Grace bertanya apakah keluarga Suchol akan menerima Dai sebagai menantu setelah dia dipenjara. Tiba-tiba, Suchol datang dan menanyakan siapa yang akan dipenjara. Dai membawa Suchol ke panti asuhan tempat mereka pertama kali bertemu. Dia dibesarkan di panti ini dan menceritakan bagaimana dia dibuang oleh orang tuanya tanpa meninggalkan catatan sama sekali. Setelah kedatangan Suchol dalam hidupnya, segalanya berubah. Dai merasa sebenarnya dia telah mencintai Suchol sejak dulu. Dia menunjukkan sebuah boneka kelinci dan mengingatkan Suchol bahwa mereka pernah bertemu saat kecil, meskipun boneka itu dia curi darinya. Namun, saat dia memegangnya, dia merasa seperti anak orang kaya yang memiliki orang tua. Dai menceritakan bahwa dia berniat untuk menyerahkan diri agar bebannya bisa hilang. Dan ia meminta Suchol untuk menunggunya dan merawat Gono. Suchol meminta agar Dai tidak melakukan hal sembrono. Jika perlu, dia bisa menyewa pengacara terbaik dan rela menghabiskan uangnya agar mereka tidak berpisah. Suchol meminta Dai untuk tidak berbicara lagi dan ia memeluknya. Keluarga Queen secara resmi telah menuntut Sulhi untuk pembatalan saham sebesar 13,3% yang diperoleh menggunakan dana gelap secara ilegal. Dalam persidangan, Yunwo mengungkapkan bukti kejahatan Sulhi dan putranya, mulai dari penipuan sebesar 2 triliun won, pemalsuan laporan keuangan, hingga pembuatan kontrak ganda. Sulhi kemudian berakting dengan pura-pura menangis di depan persidangan, membuat Songhua dan Grace merasa geram dengan sandiwara tersebut. Dia terus mengelak semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya, berpura-pura bodoh dengan alasan sedang berduka karena kehilangan putranya. Yunwo kemudian meminta hakim untuk menghadirkan saksi yang dapat membantah semua pengakuan Sulhi. Dai memberikan kesaksian tentang perintah dari Sulhi untuk menikahi Suchol dan memperkenalkan Yunsong sebagai suaminya untuk investasi, yang pada akhirnya melibatkan penipuan. Namun, tidak ada bukti langsung yang mengaitkan Sulhi dengan perintah tersebut. Yunwo kemudian meminta hakim untuk menghadirkan Hain sebagai saksi berikutnya. Hain mengatakan bahwa saat diculik oleh Yunsong, dia mendengar rencana kecelakaan 25 tahun yang lalu yang melibatkan kematian kakaknya, ternyata adalah rencana dari Sulhi. Keluarga Queen terkejut dengan pengakuan dari Hain. Pengacara Sulhi menyatakan bahwa pernyataan Hain tidak memiliki bukti konkret sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yunwo dengan tegas mengatakan bahwa mereka memiliki bukti yang mendukung pernyataan Hain. Sulhi semakin tersudut ketika rekaman CCTV atas kejahatannya dipertontonkan. Sulhi terkejut karena dia sudah membuang barang bukti tersebut. Terungkap bahwa tablet yang pernah dibuang Sulhi sebelumnya adalah tablet palsu yang telah ditukar oleh pelayan atas perintah Grace. Sulhi tampak panik dan memohon kepada hakim untuk tidak menayangkan video tersebut. Bomje terlihat emosional saat melihat video di mana ayahnya diracuni oleh Sulhi. Begitu juga dengan keluarga Queen dan orang yang hadir di persidangan. Akhirnya, Sulhi ditahan oleh polisi atas kasus rencana pembunuhan ketua Hong dan dinyatakan bersalah, bersama dengan beberapa orang lain yang terlibat termasuk Grace dan Dai. Kedatangan keluarga Queen disambut meriah oleh para manajemen dan media. Sekarang, keluarga tersebut kembali mengambil alih dan mengelola perusahaan. Sementara itu, Sulhi terlihat berkelahi dengan tahanan lain karena tidak mau diam dan terus berteriak sehingga mengganggu tahanan lainnya.
Di tempat kediaman keluarga Queen, terlihat lukisan klasik yang sebelumnya dipajang di ruang kerja Ketua Hong, kini digantikan dengan foto anggota keluarga Queen. Sementara itu, Suchol terlihat menjaga Gonu dengan baik selama Dai menjalani hukumannya di dalam penjara. Kemudian, Bomja terlihat sedang sibuk berkencan dengan Yongsong. Diketahui bahwa Bomja adalah cinta pertama Yongsong, sehingga ia merasa sulit untuk mengimbangi Bomja yang sudah menikah 3 kali. Yongsong berjanji akan selalu membuat masakan enak untuknya dan selalu ada di sampingnya saat Bomja mengalami kesulitan. Hain menduga bahwa malam itu Yunwo akan kembali melamarnya, namun dia kecewa saat mengetahui bahwa Yunwo sebenarnya sibuk dengan rekan kerjanya yang sedang merayakan makan malam kantor. Hain melihat tempelan stiker di kamar yang bergambar bintang, dan dia kembali teringat dengan kenangan yang menyedihkan ketika mengalami keguguran dan terlibat keributan dengan Yunwo saat itu. Keesokan harinya, mereka berjalan-jalan bersama di sebuah taman yang indah. Hain mengatakan bahwa ia menunggu Yunwo kemarin malam dan mendengar bahwa Yunwo memesan restoran yang biasanya dipakai banyak orang untuk melamar. Ia mengira Yunwo akan melamarnya lagi dan berniat untuk menolaknya. Yunwo menanyakan mengapa Hain ingin menolak lamarannya. Hain merasa hubungan mereka saat ini sedang baik dan takut akan merusaknya jika menerima lamaran Yunwo. Hain tadi malam mengingat kembali kenangan buruknya di masa lalu, dan dia berjanji tak akan mengulangi hal yang sama. Hain dan Yunwo bersepakat untuk membuka lembaran baru. Yunwo berjanji akan tetap berada di samping Hain apapun yang terjadi dan bisa membantunya ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Yunwo kemudian melamar Hain, dan tentu saja Hain menyetujuinya. Mereka memikirkan hal-hal romantis yang akan dilakukan di masa depan, seperti sarapan pagi bersama, jalan kaki setiap hari, atau berpergian bersama. Beberapa tahun kemudian, Dai dan Grace akhirnya dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukumannya, dan mereka dijemput oleh Suchol dan Gonu yang tampak sudah besar. Dai langsung memeluk anaknya itu, dan Suchol mengatakan bahwa Gonu sudah bisa mengendarai sepeda roda 3 karena diajari olehnya. Grace yang melihat kedekatan Suchol dan Dai ingin pergi dari mereka, tetapi Suchol memanggil Grace agar ikut kembali bersamanya karena ibunya mengajak mereka makan bersama. Tentu saja Grace merasa senang karena masih diperhatikan oleh Songhua. Orang tua Hain tampak akrab dengan orang tua Yunwo, dan mereka banyak menghabiskan waktu bersama saat sedang santai. Sementara waktu terus berlalu, Yunwo dan Hain semakin dekat dan sering berlibur bersama. Begitulah cara mereka menghabiskan waktu bersama setiap hari. Hubungan mereka semakin sempurna dengan kehadiran putri yang begitu lucu dan cantik. Mereka tetap akan menikmati semua kebahagiaan yang diberikan oleh kehidupan. Waktu berjalan dengan cepat, dan Yunwo masih rutin mengunjungi makam Hain yang telah meninggal pada usia 84 tahun dan membawakan bunga lavender kesukaannya. Sekarang tersisa Yunwo sendirian, namun kehadiran Hain yang telah pergi hanya bisa datang menemuinya tampaknya tidak menakutkannya karena mereka akan bersama nantinya dan hidup bahagia bersama.